Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani Novita dari kelas A3 pagi, jurusan Manajemen Mata Kuliah Perilaku Konsumen Sifat Ujian Video Record, tanggal ujian Rabu 27 Januari 2021. Dosen penanggung jawab Pak Adi Mursalin, SEMM. Soal ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021. Soal bagian A berkenaan dengan kegiatan Anda di Google Classroom atau WA. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Saya hadir sebanyak 13 kali. Kenapa harus hadir? Selain untuk memenuhi syarat absen, juga di sini mata kuliah perilaku konsumen sebagai penambah wawasan bagi kami mahasiswa tentang manajemen, khususnya di mata kuliah perilaku konsumen. Kemudian soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas tersebut. Saya mengerjakan tugas terstruktur sebanyak 8 tugas. Yang pertama yaitu keputusan pembelian produk dan faktor-faktor yang mempengaruhi membeli produk. Yang kedua, model perilaku konsumen dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, artikel The Use of Social Media. Yang keempat, UTS perilaku konsumen. Yang kelima, motivasi dan kebutuhan. Yang keenam, membuat kesimpulan dari faktor budaya dan faktor sosial berpengaruh pada keputusan konsumen membeli. Kemudian yang ketujuh, pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Yang kedelapan, pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen. Soal yang ketiga, di bagian A, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Manfaat yang saya dapati yaitu pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi pemasaran. Melalui pemahaman psikografis konsumen dan juga perilaku penggunaan, pemasar dapat melakukan segmentasi berdasarkan variabel tersebut. Selain dapat memahami konsumen dengan baik, mempelajari perilaku konsumen juga memberi manfaat baik bagi pemasar, pemerintah, dan juga bagi akademisi. Kemudian selanjutnya, soal bagian B, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan terinci dan benar. Soal yang pertama di bagian B yaitu sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Lingkungan. Yang kedua, lingkungan di mana manusia tersebut hidup. Yang ketiga, pendidikan yang ditempuh. Yang keempat, keyakinan yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran dan kesalahan. Yang kelima, tujuan hidup yang telah ditetapkan dalam hati atau falsafah hidup yang telah terbentuk dari proses perjalanan kehidupan. Kemudian soal nomor 2 bagian B yaitu sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang pertama, ada pengetahuan akan diri sendiri. Seorang penjual sebelum mengenal langganannya harus lebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual. Seorang penjual harus mengenal barang dan jasa yang dijualnya. Dilihat dari kepentingan calon pembeli. Kemudian yang selanjutnya, pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. Dilihat dari golongan, apakah bagaimanakah sifatnya, tabiatnya, dan sebagainya. Hal ini penting sekali adalah ketika harus mengetahui siapakah calon pembeli kita dari golongan apakah, bagaimana sifatnya, dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya, kepribadian penjual. Kepribadian penjual yang baik ditunjukkan dengan mempunyai rasa percaya diri, kesopanan, kesabaran, kebijaksanaan, kejujuran, suka menolong, semangat, ketepatan, atau kedisiplinan. Ingat dan berpikir positif, dapat mencari penyelesaian konflik dengan baik. Selain itu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pembeli dan dapat mengakui kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, ada inisiator atau pemrakarsa atau pencetus, yakni individu yang memiliki inisiatif untuk membeli barang atau jasa. Kemudian yang kedua, ada influencer, yakni individu yang memberi pengaruh terhadap keputusan pembelian baik itu sengaja ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, decider
atau pembuat keputusan, yakni individu yang memutuskan apakah membeli atau tidak. Kemudian yang keempat, buyer, yakni individu atau pelaku pembelian. Kemudian yang kelima, user atau pemakai atau juga pengguna produk tersebut atau jasa yang telah dibeli. Kemudian soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya, kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Kemudian soal nomor 6, bagian B. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini yang pertama ada faktor budaya atau cultural factor. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada perilaku konsumen. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen, terutama mencakupi faktor budaya, faktor subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Faktor sosial, respon konsumen terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan produsen dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, serta peran dan status sosial dari konsumen. Pemasar juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dari target pasarnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya secara efektif. Kemudian yang ketiga, faktor pribadi. Seiring dengan faktor budaya dan faktor sosial, faktor pribadi juga mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Faktor pribadi terkait dengan pembelian itu sendiri. Faktor-faktor ini termasuk usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Faktor psikologi. Faktor-faktor psikologi adalah faktor yang berkaitan dengan psikologi. Seorang yang mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. Kemudian soal nomor 7 masih di bagian B. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe pelanggan piknis pada umumnya mempunyai bentuk badan bulat, anggota badan umumnya agak pendek, dan wajahnya bulat lebar. Karakter tipe ini menentukan sifat peramah, suka berbicara, tenang, suka humor. Ada pula yang sifatnya pendiam, baik hati, serta bersifat praktis energik. Cara menghadapinya untuk pelanggan piknis ini, yang pertama, perhatikan suasana hatinya dan usahakan untuk berbincang jika ia menghendakinya. Yang kedua, lakukan percakapan yang menarik, ramah, dan sedikit humor. Yang ketiga, jangan mengadakan debat kusir karena mereka pada umumnya pandai bersilat lidah. Yang keempat, untuk tipe piknis yang pendiam sebaiknya diberi perhatian dengan mengucapkan misalnya, ada yang perlu dibantu ibu. Kemudian yang kelima, jika mereka menunjukkan perilaku tertentu yang kurang pantas didengar, janganlah dipersoalkan karena mereka suka guyon atau humor. Kemudian yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Sedang untuk tipe atletis, bentuk badan itu kokoh, pundak tampak lebar, dan pinggul berisi. Anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar. Wajahnya bulat, telur, atau lonjong. Karakternya menunjukkan sikap banyak gerak tetapi penampilannya kalem, jarang humor, dan mempunyai sifat tidak lekas percaya diri dan kaku.
Cara menghadapi untuk tipe pelanggan atletis ini yaitu pertama, hindari berdiskusi untuk berdebat kusir. Kemudian yang kedua, berilah kesan seolah-olah mereka orang yang pandai. Yang ketiga, bersabarlah dan jangan menunjukkan sikap terburu-buru kepada mereka. Yang keempat, sebaiknya jika ada pertanyaan yang mereka kemukakan, hendaknya dijawab dengan penjelasan yang sistematis maksud saya, dan kalau memungkinkan dengan alat peragaan, karena mereka umumnya tidak cepat untuk percaya terhadap omongan. Kemudian yang kelima, hindarilah sikap yang mengecewakan mereka, terutama jika mereka tidak jadi membeli barang. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Pelanggan analitis tipe membeli analitis ini mewakili 25% dari pasar konsumen. Tipe ini cenderung sangat detail, terutama masalah angka. Detail pada spesifikasi dari produk yang Anda jual. Dan biasanya tipe ini juga menekuni bidang usaha atau pekerjaan di bidang angkutan, insinyur, banker, atau apapun yang berkaitan dengan angka. Sebagai seorang tenaga penjual, maka saat Anda sedang menghadapi calon pembeli tipe analitis, maka yang perlu segera Anda presentasikan adalah hal-hal yang bersifat spesifik dari produk atau jasa. Misalnya seperti cara kerja produk atau jasa, harganya, manfaatnya, pelayanannya, sesudah pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian, soal yang ke-10 di bagian B. Sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Yang pertama yaitu pelanggan lanjut usia. Ciri-ciri pelanggan lanjut usia itu seperti yang pertama, pola pikirnya kolot, sesuai dengan pengalaman hidupnya, sehingga seolah-olah dialah orang yang paling pandai dalam berbelanja. Kemudian yang B, kurang mengikuti perkembangan sehingga suka menyamakan harga barang lama dengan barang yang baru, cerewet dalam berbelanja, dan suka merayu pedagang agar yang diperlukan dijual dengan harga murah. Kemudian yang C, tidak terburu-buru ketika membeli barang, bahkan suka berbincang-bincang dulu dengan pedagang dan suka lama dalam menawar barang. Kemudian, cara menghadapi pelanggan tipe ini adalah melayani mereka dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran, mendengarkan semua kebutuhannya, menghindari sikap yang seolah-olah menasihati atau merendahkan mereka, meminta bantuan pada pelayan yang lebih tua agar pelanggan tipe ini lebih percaya. Baiklah, saya rasa sekian review soal UAS pada tahun ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.